Shalom saudara-saudara, tidak terasa kita sudah sampai di hari ke-21 perenungan kita. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menjelang akhir suratnya, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahayanya serangan setan dalam kehidupan seorang Kristen. Petrus menggambarkan bahayanya serangan setan ini dengan kalimat iblis berjalan keliling seperti singa mengaum. Bagaimana seekor singa menyerang? Singa menyerang mangsa ketika mangsanya lengah, bukan ketika mangsanya berjaga-jaga. Dan ini adalah realita yang menakutkan. Di Indonesia, salah satu jalan tol yang mematikan karena terjadi banyak kecelakaan adalah jalan tol Cipali. Fakta ini menarik sekali. Kadangkala kita pikir jalan yang paling berbahaya adalah jalan yang berbelok dan naik turun. Tetapi jalan tol Cipali adalah jalan tol yang paling lurus dan memiliki pemandangan yang indah. Tol Cipali terjadi banyak kecelakaan bukan karena jalannya yang jelek dan berlobang, tapi justru karena jalannya yang mulus dan lurus serta nyaman, sehingga membuat pengemudi terlena dan kurang berhati-hati. Petrus pada bagian ini memperingatkan kita bahwa satu masa yang paling berbahaya bukanlah kehidupan susah yang membuat mata kita terjaga, tetapi kehidupan enak yang membuat mata kita mengantuk. Raja Daud berzina dengan Batsheba ketika kerajaan Israel tengah berjaya. Raja Salomo hancur imannya ketika kerajaan Israel ada di puncak kejayaan. Baik Daud maupun Salomo bukanlah orang sembarangan. Mereka orang pintar, kaya, dan juga bijaksana. Tapi apa yang salah? Mereka tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam berjaga-jaga. Dalam Markus 14 ayat 34, Yesus pernah berkata kepada para rasul. Lalu katanya kepada mereka, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ketika para rasul tertidur, hanya Tuhan Yesus yang terjaga. Ketika para nabi dan raja tertidur, hanya Yesus yang selalu terbangun dan terjaga. Yang harus ditanyakan dalam hal ini bukanlah bagaimana Yesus bisa berjaga, tapi mengapa dia mau berjaga. Tuhan Yesus pasti bisa berjaga karena dia adalah Allah yang sempurna. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Untuk dapat hadiah, untuk jadi terkenal, atau untuk mendapatkan uang? Sama sekali bukan karena itu. Dia berjaga-jaga demi menyelamatkan kita yang berdosa. Ketika terpaku di atas kayu salib pun dia meminta anggur asam untuk bisa selalu terjaga. Dia berjaga-jaga untuk kita yang selalu tertidur, supaya ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak karena dia memeluk kita. Supaya ketika kita patah tidak sampai terkulai karena dia memegang kita. Supaya ketika kita mau melepaskan tangan Tuhan, dia memegang tangan kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 38 sampai 39 yang berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak heran Rasul Petrus memperingatkan kita untuk lawanlah dengan iman, karena iman menunjukkan bahwa ketika kita menang melawan setan, itu bukan karena yang beriman hebat, tetapi karena kepadanya kita beriman itu yang hebat. Bukan karena kita kuat, tetapi karena tangan Allah yang kuat yang memegang kita yang lemah. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagaimana Tuhan Yesus selalu berjaga-jaga bagi kita, marilah kita hidup berjaga-jaga
di dalam hidup ini supaya bisa terus memuliakan Dia yang senantiasa memegang tangan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami untuk selalu berjaga-jaga dan hidup dalam kewaspadaan. Karena kami tahu ya Tuhan, ada musuh yang berusaha menjatuhkan kami ke dalam dosa. Untuk itu ya Bapa, kami minta supaya Tuhan kuatkan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak lengah, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menolak setiap godaan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Tolong kami untuk bisa tetap melekat kepada firman-Mu ya Tuhan, hidup di dalam terang-Mu dan berjalan di dalam ketaatan kami setiap hari kepada-Mu. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.